Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi secara online pada malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih atas kasih setiamu untuk kami. Dan pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami untuk kami dapat meresapi firman-Mu, bahkan telinga kami yang untuk mendengar, kiranya Engkau membukakan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan tidak berlalu begitu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Samuel Lisa Maxwell. Saya pada saat ini berkuliah di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ajafrai, Makassar. Saya angkatan tahun 2020. Ya. Status masih belum menikah. Ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan dalam hal-hal baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sabarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin untuk firman Tuhan ini. Ya, tentunya kita tahu Rasul Paulus seorang pengajar yang dahulunya latar belakangnya dia penganiaya jemaat, sehingga dia dapat bertemu dengan Allah dalam rupa cahaya putih yang membutakan matanya. Ya, mari kita
lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Jadi tema kita pada malam hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran yang benar. Mari kita sama-sama melihat lagi di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, dalam mengenai pengajaran ini, kita diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita dapat melihat di ayat yang ke-10 ini, ya, Rasul Paulus tekun dalam mengajar, baik orang Yunani, baik bahkan orang non-Yunani. Ia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan kita. Pengajaran yang benar yang Rasul Paulus katakan ada mengenai mengikut ajaran-ajaran yang Rasul Paulus katakan. Cara hidup. Bagaimana cara hidup Rasul Paulus? Rasul Paulus hidupnya tekun. Cara hidupnya ia tidak sembrono. Ia tidak melakukan yang tidak diinginkan. Dia tidak membunuh pada saat dia sudah bertobat ya. Waktu masih Saulus, Rasul Paulus ini seorang penganiaya jemaat, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada masa itu. Pendirianku, setelah Rasul Paulus ditebus oleh Allah dalam rupa cahaya itu, pada saat itu Rasul Paulus bertanya-tanya, siapakah ini? Siapakah yang dapat membuat aku begini? Ternyata itu Allah. Allah menyadarkan Saulus hingga Rasul Paulus mengganti namanya menjadi Rasul Paulus, seorang yang pengajar yang sangat luar biasa, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Ia berbalik 180 derajat dari masa lalunya. Tentunya kita tahu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa lalu Rasul Paulus itu sangat kelam. Ia menganiaya, ia membunuh. Setiap orang percaya dapat menjadi pengajar yang benar. Ya, tentunya kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat menjadi pengajar yang benar. Ya, tentunya dengan kita sekolah Alkitab, kita kuliah, bahkan penginjilan ada tempatnya. Itu kita dapat belajar dan kebenaran firman Tuhan agar kita tidak dapat menyesatkan orang-orang. Mari kita kembali ke teks. Pertanyaannya, bagaimana caranya setiap orang percaya dapat menjadi pengajar yang benar? Bagaimanakah caranya? Kita dapat mengaplikasikan beberapa langkah. Langkah yang pertama, hidup dalam ketekunan. Kita dapat melihat di ayatnya yang kedua dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita dapat lihatnya di ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana? Ya, hidup sederhana, kita walaupun kita memiliki harta benda, tetapi kita tidak memamerkannya. Kita hidup sederhana. Ada pemimpin kita, ya Bapak Pendeta Gidel, dia teman saya melayani di Jemaat Tanjung Selor ini, dan ya, dia hidup sederhana. Kita dapat mencontohi dia. Dia hidup sederhana, walaupun dia
memiliki latar belakang pengusaha walet dengan sawit, tetapi ia tetap hidup sederhana, layaknya seorang hamba. Ya, itulah Bapak Pendeta Kidil. Hidup bijaksana. Dia pandai mengatur keuangannya, walaupun ya itu tugas istri dan suami bekerja sama, tapi dalam segala hal dapat hidup bijaksana. Rasul Paulus hidup bijaksana. Demikian pula dengan kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun hidup bijaksana. Belajar jika kita belum hidup bijaksana. Sehat dalam iman, tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus hidup sehat dalam iman. Ya, kita hidup sehat dalam iman, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, sering membaca Alkitab, karena kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Yesus Kristus, hanya melalui Alkitab, dan ini kita dapat membacanya, kita dapat merenungkannya, semua pengajaran-pengajaran yang benar ada di dalam sini. Apapun yang kita lakukan ada di sini. Sudah tercantum di Alkitab ini. Dengan kita berdoa kepada Yesus, dan doa kita, apa yang kita gumuli, apa yang kita perlukan, itu tersampaikan melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Amin. Dalam kasih dan dalam ketekunan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam kasih dan ketekunan. Dalam kasih yang artinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar mengasihi baik musuh-musuh kita, orang yang tidak menyenangkan kita, yang tidak suka kepada kita, orang yang membenci kita, entah apa yang kita buat lakukan menurut mereka salah. Tetapi kita harus hidup dalam kasih. Oke? Kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Kita mengajar orang dengan yang benar. Jika orang melakukan hal kesalahan, jika kita ada di tempat itu, kita mengajar mereka. Yang kamu lakukan itu salah loh. Begitu sebagai pengajar yang benar ya, jemaat Tuhan. Dalam ketekunan, Rasul Paulus tekun dalam beribadah, tekun dalam berdoa. Rasul Paulus sempat dipenjara 2 kali. Ada penjara di daerah Roma. Itu Rasul Paulus tetap tekun berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Yesus. Walaupun hidup Rasul Paulus dalam penjara, tetapi ia tetap mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang satu sel dengan Rasul Paulus. Ia tetap mengajarkan mereka tentang kebenaran. Begitupun kepala penjara dan prajurit-prajurit yang ada, Rasul Paulus mengajar mereka mengenai firman Tuhan ini. Sebagai sebuah ilustrasi untuk kita dalam ketekunan, ada seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafra ini. Mahasiswa ini seorang mahasiswa yang asalnya dari Kalimantan. Ia jurusan piano. Tentunya bermain musik itu tidaklah mudah ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saking tekunnya mahasiswa ini untuk belajar bermain piano sehingga dapat memuji Tuhan dan sebagainya, setiap hari mahasiswa ini meluangkan waktunya untuk berlatih. Itulah yang dinamakan dengan tekun. Tekun itu tidak menyerah. Ya. Mahasiswa ini berlatih siang malam.
Ia selesai kuliah langsung berlatih piano jika ada kesempatan. Subuh pun kadang ia bangun untuk berlatih sehingga ia dapat menjadi yang pro player, dibilang gitu ya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita pun begitu. Dalam pekerjaan kita harus tekun melakukannya. Susah senang kita harus tekun karena ada hadiah yang luar biasa dari Allah kita, Yesus Kristus. Langkah yang kedua, hidup dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ketujuh. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk hidup jujur. Kemanapun kita pergi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup jujur. Asal saya dari Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor. Saya datang berkuliah di Makassar, di Sekolah Teologi Ajafra ini. Kemanapun kita pergi, contoh hal kecil saja. Apa bekal yang harus kita bawa? Yaitu sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Sikap yang jujur dalam segala hal. Kita berjalan keluar dari kampus ini, menemukan uang jatuh, dan kita melihat, wah itu orang lagi berjalan-jalan, duitnya jatuh di pinggir jalan, dan kita ada melihat sebagai hamba Tuhan, kita melihat dan kita ambil itu barang, duit itu, kita panggil, Mbak ini duitnya jatuh, atau Mas ini duitnya jatuh, atau enggak, Deng, duit kita jatuh. Iya, kita harus hidup jujur dalam segala hal. Baik dalam organisasi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan tanggung jawab. Contohnya seperti bendahara. Bendahara tuh pegang banyak duit. Pastinya beberapa orang pasti tergiur dengan yang namanya uang, kekayaan. Sedangkan ia dipercayakan untuk mengamanatkan uang itu, mengelola uang itu. Tetapi ini dia hidup tidak jujur. Sehingga ketahuan ia mengambil uang yang telah dipercayakan kepadanya, ia mendapat sanksi. Bahkan sanksi buruknya lagi, ia dipenjara. Singkat cerita, begitu kita sebagai hamba Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, hidup jujur. Kemanapun kita pergi, dengan modal jujur, apapun yang kita lakukan, dengan doa kepada Yesus, kita selalu dikasihi oleh setiap orang, dikasihi oleh siapapun, atasan kita, dimanapun kita pergi, kita dikasihi. Jika kita hidup jujur, hidup sesuai dengan pengajaran yang benar. Ya, pengajaran yang benar ada di Alkitab. Ini perkataan Yesus, perkataan Allah, dapat kita pelajari. Langkah yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Dapat kita lihat di ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan ini untuk kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ya. Dapat kita pelajari dalam ayat ini, hidup taat.
kita sebagai pengajar yang benar, kita terlebih dahulu harus hidup taat. Bagaimana kita menjadi teladan buat orang di sekitar kita jika kita tidak hidup taat, jika kita tidak menghidupinya? Ya, sebagai pengajar yang benar, kita harus hidup taat. Taat kepada Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Tuhan kita di dunia siapa? Atasan kita. Dapat kita lihat ketaatan seorang Ayub. Ayub bagaimana hidupnya? Taat. Berapa banyak cobaan iblis berkata kepada Allah, bolehkah saya mencobai Ayub? Ya boleh, tapi nyawanya tidak kuberikan, kata Allah. Ayub dicobai, anaknya diambil, harta kekayaannya diambil, semua-semuanya yang ada padanya, yang ada pada Ayub diambil. Tetapi Ayub tetap taat kepada Allah. Dia tetap mengasihi Allah. Ia tidak berpaling dari Allah, walaupun ia sudah dibilang jauh sekali terpuruk dalam keadaannya di dunia ini. Tetapi Ayub tetap taat kepada Allah. Ia tidak menyerah, tetapi ia selalu bertekun dalam berdoa. Sehingga buah dari ketaatan Ayub, ia memperoleh segalanya 10 kali lipat dari yang telah diambilnya. Bukan main, bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mengakhiri doa kita pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, Bapa yang mengasihi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami hidup dengan pengajaran yang benar. Biarlah kami dapat mengajar orang-orang dengan benar, tidak menyesatkan mereka ya Bapa. Tolong kami anak-anak-Mu ini, tolong kami jemaat yang hadir pada malam hari ini, tolong kami jemaat-jemaat yang nonton secara online, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Hendaklah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Mu ini memperoleh hadiah yang luar biasa dari-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Shalom. Diberkatilah orang-orang yang mendengarkannya. Amin.